Selamat pagi, kembali kita dalam mesbah doa pagi. Ya, kita mari menyiapkan hati, pikiran kita, jiwa, tubuh, roh di dalam kita beribadah mesbah doa pagi. Ya, biarlah kita senangkan hari Tuhan Yesus yang telah memberikan kita keselamatan, kesehatan, kekuatan. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kebaikan, kasih setiamu Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Hari ini, di hari yang baru ini Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak-Mu. Biarlah Engkau yang menyegarkan Tuhan Yesus. Bapa, hari ini ada tubuh yang lemah, tubuh yang sakit, tubuh yang letih lesu Tuhan, beban berat Tuhan Yesus hari ini. Ya Bapa, Kau berikan Tuhan kekuatan yang baru, gairah dan semangat yang baru untuk kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berikan kesempatan hidup, dan biarlah hidup yang hari ini kami jalani, biarlah kami utamakan Engkau lebih dari segalanya. Menaikkan syukur, menaikkan pujian, penyembahan yang hanya kami berikan untuk Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan Yesus, Allah kami, Bapa kami, layak Engkau terima pujian dan sembah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak izinkan kuasa gelap coba mengganggu dan mencuri hati pikiran kami untuk kami tidak Tuhan Yesus Bapa dapat Tuhan penuh untuk memandang wajah-Mu hari ini. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Haleluya. Hanya dekat Allahku rasakan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku ya Tuhan, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku panjang hidupku. Keselamatan bagi hidupku, bagi jiwaku yang lemah Kau telah kuatkan, yang beban berat Kau berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan yang
yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih Roh Kudus, haleluya, buat kehadiran-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Selama-lamanya hanya Engkau yang ku sembah, ku tinggikan. Haleluya Bapa, haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau tak pernah berubah kasih dan kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kudus, Engkau layak untuk terima penyembahan kami Bapa. Pujian dan doa ini yang kami berikan untuk-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah, karena Engkau Tuhan Yesus Gembala kami yang baik. Engkau Juru Selamat hidup kami. Tak ada satupun yang dapat Tuhan Yesus menolong menyelamatkan kami. Hanya Yesus Tuhan yang kami sembah, Tuhan Allah kami, Bapa surgawi, Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau hari ini, pagi hari ini Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan. Sebelum Engkau Tuhan Yesus memberkati kami dengan firman-Mu, sebelum Engkau Tuhan menumpangkan tangan-Mu Tuhan, oh Bapa, tangan yang penuh dengan kasih. Oh Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu bersama dengan anak-anak-Mu. Pujian penyembahan kami berikan semuanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang baru. Engkau Tuhan Gembala kami yang baik. Inilah pujian yang kami naikkan, kami persembahkan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan Gembala yang baik, takkan kekuranganku, amin Tuhan. Kau menuntun ke air yang tenang, amin Tuhan, menyegarkan jiwaku. Kau Yesus Tuhan Gembala kami yang baik. Yesus Tuhan Gembala yang baik, amin Tuhan Yesus. Takkan kekuranganku, amin Tuhan. Kau menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, menyegarkan jiwaku. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Gembala kami yang baik. Amin. Yesus Tuhan Gembala yang baik, amin Tuhan. Takkan kekurangan aku, takkan kekurangan, amin haleluya. Kau menuntun ke air yang tenang, amin Tuhan, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tiada ku takut, tiada ku gentar, tiada ku takut, tiada ku bimbang, karena Yesus Kau besertaku. Oh Tuhan besertaku, sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Sekalipun ku berjalan
lembah dunia yang gelap, dalam lembah kegelapan. Tiada ku takut, tiada ku bimbang, tiada ku takut, tiada ku bimbang. Sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan yang beserta kami. Sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan beserta kami. Sebab Kau Tuhan besertaku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan boleh mengokohkan dan menguatkan hidup kami, untuk kami boleh semakin percaya kepadamu, semakin mengasihi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang cuma mengganggu hati dan pikiran kami, patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita akan bertemu kembali saudara di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, temanya pada pagi hari ini adalah bukti seorang mengenal Allah, ya, yang terambil dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Baik, kita akan bacakan 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, ya. Saudara, apakah bukti seorang mengenal Allah? Yang pertama, firman Tuhan menyebutkan bahwa bukti seorang mengenal Allah adalah dia menuruti perintah-perintahnya, ya. Tentunya kita dapat mengenal Allah, mengenal Tuhan melalui firman-Nya, ya saudara. Jadi pada saat kita bertekun terus mendengarkan firman Tuhan, maka kita dapat mengenal akan Tuhan, ya. Baik saudara, pekerjaan-pekerjaannya, baik sifat-sifatnya, baik kekudusannya, saudara, ya. Kita dapat mengenal, saudara, kasihnya, ya. Kita dapat mengenal kehendaknya dalam hidup kita. Nah, saudara, tanda seorang mengenal akan Tuhan, maka firman Tuhan katakan, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, ya. Inilah tanda pertama seorang yang mengenal akan Tuhan. Nah, dikatakan bahwa ia menuruti perintah-perintahnya. Di ayat yang selanjutnya dikatakan, ya saudara, tetapi, ya, akan tetapi bila seorang berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, maka ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran, ya. Jadi saudara, ya, bukti seorang kita mengenal Tuhan adalah kita mau menuruti perintah-perintah Tuhan, ya. Saudara, itulah bukti seorang mengenal Tuhan. Dan jikalau seorang berkata bahwa aku mengenal Tuhan, ya saudara, tapi dia tidak melakukannya, maka firman Tuhan katakan bahwa dia adalah pendusta, ya. Demikian juga ada firman Tuhan mengatakan bahwa saudara, ya, bahwa tanda seorang itu beriman kepada Tuhan bahwa dia melakukan perintah-perintahnya. Dan jikalau ia berkata bahwa saya percaya Tuhan, namun dia tidak melakukannya, imannya adalah iman yang mati, iman yang kosong, ya. Demikian juga dengan kasih.
Saudara, bukti seseorang mengasihi Tuhan, dia, saudara, menuruti perintah-perintahnya. Bukti seorang mengenal Allah, dia menuruti perintah-perintahnya, ya. Nah, saudara, ini yang firman Tuhan katakan, bahwa hal yang pertama adalah tanda atau bukti seorang mengenal akan Tuhan, ya, mengenal Allahnya, maka saudara, dikatakan firman Tuhan, dia menuruti perintah-perintahnya, ya. Saudara, hal yang kedua, saudara, bukti seorang mengenal akan Tuhan, ya, adalah mengasihi Tuhan, ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kelima, ayat berikutnya mengatakan demikian. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia, ya. Di dalam terjemahan saudara sederhana Indonesia TSI, ya, dikatakan di ayat yang sama, tetapi semakin kita menaati ajaran Allah, semakin ternyata bahwa kita mengasihi Allah, ya. Saudara, dikatakan semakin kita mengasihi Allah, ternyata bahwa kita mengasihi Allah dengan sempurna. Dengan demikian kita tahu bahwa kita benar-benar sudah bersatu dengan Dia, ya. Jadi semakin saudara kita mengenal Tuhan, maka semakin kita mengasihi Tuhan, ya. Kenapa? Karena memang kita dapat saudara mengenalkan kasih-Nya yang paling utama, ya, sehingga kita dapat semakin mengasihi akan Tuhan, ya. Saudara, itulah tanda seorang yang benar-benar mengasihi akan Tuhan, ya, adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Tandanya adalah dia semakin mengasihi Tuhan, ya. Nah, ini tanda kedua, seorang yang mengenal Allah, ya, semakin mengasihi Tuhan. Lewat ajaran firman Tuhan kita semakin mengenalnya, dan kita mau menuruti firman-Nya. Dan tanda seorang mengasihi Tuhan, ia menuruti firman-Nya, ya. Hal yang berikutnya di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, saudara, tanda ketiga dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya. Yang ketiga adalah hidup sama seperti Kristus, ya. Saudara, inilah tanda ketiga, saudara, seorang yang benar-benar mengenal Tuhan, bahwa dia akan hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya. Dikatakan barang siapa mengatakan ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya. Jadi pengenalan akan Allah dapat kita dapati lewat persekutuan kita dengan Tuhan lewat firman dan doa. Dan semakin kita bersekutu dengan Tuhan, maka saudara kita semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Karena itu marilah kita mengenal Tuhan semakin dalam, ya. Semakin hari semakin mengenal Tuhan lewat ketekunan kita mendengarkan firman Tuhan, lewat kita bersekutu terus lewat doa dan firman Tuhan. Semakin kita mengenal akan Tuhan, semakin kita mengenal sifat-sifat Allah yang maha kudus, yang maha mulia, yang penuh dengan kasih, saudara, sehingga kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, ya. Saudara, sifat Allah yang kudus, sehingga semakin hari kita semakin hidup di dalam kekudusan. Sifat Allah yang benar, ya, sehingga kita menjauhi dusta di dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, di dalam kitab Yeremia 9 ayat 23 mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mengenal Tuhan Allahnya, ya. Janganlah orang bijaksana, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, orang kaya karena kekayaannya. Tapi barang siapa bermegah, baiklah ia bermegah karena ia mengenal akan Aku, ya.
Di dalam kitab Daniel mengatakan, Daniel 11:32, bahwa orang yang mengenal Allahnya, ia akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Ya, dia akan bertindak, saudara. Dia akan kuat dalam menghadapi segala tantangan kehidupan karena dia mengenal Allah yang penuh kasih. Dia mengenal Allahnya yang selalu menyertai dia di dalam kesesakannya, di dalam penderitaannya. Dia mengenal Allahnya yang maha kuasa, yang sanggup untuk menolong kehidupannya. Ya, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya, memacu saudara untuk semakin kita mengenal akan Tuhan, semakin kita menjadi serupa dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Ya, kita akan memberikan satu pujian, saudara. Aku ingin lebih mengenalmu Tuhan, lebih dari apapun juga, lebih dari segala emas, perak dan permata. Ku ingin lebih mengenalmu Tuhan, lebih dari apapun di dunia. Ku ingin lebih mengenalmu Yesus, untuk melakukan kehendak-Mu. Ku ingin lebih mengenalmu Tuhan, lebih dari apapun di dunia. Ku ingin lebih mengenalmu Yesus, untuk lebih mengasihi-Mu, lebih dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kekayaan dunia, lebih dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kemuliaan dunia. Ku ingin lebih mengenalmu Tuhan, lebih dari apapun di dunia. Ku ingin lebih mengenalmu Yesus, untuk lebih mengasihi-Mu, lebih dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kekayaan dunia, lebih dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kemuliaan dunia. Ku inginkan Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari kekayaan dunia. Ku ingin Kau Yesus lebih dari segalanya, lebih dari kemuliaan dunia. Dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kekayaan dunia, lebih dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kemuliaan dunia, lebih dari kemuliaan dunia. Terima kasih. Ku ingin
Engkau lebih dari segalanya, lebih dari kekayaan dunia, lebih dari kemuliaan dunia. Ku ingin Kau Yesus lebih dari segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biar kami semakin mengenal-Mu, semakin mengasihi-Mu, semakin kami menuruti perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Semakin kami menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Ini yang menjadi kerinduan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan ya Tuhan. Demikian juga yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, Tuhan cukupkan. Yang dalam pergumulan dalam masalah Tuhan pekerjaan, Tuhan yang buka jalan di dalam nama Yesus. Demikian juga dalam masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga kami Tuhan di dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Kalau di dalam nama Yesus, supaya kami boleh terlepas daripada Tuhan perhambaan dosa, dan kami mau hidup dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara kami. Kiranya Tuhan tetap terjaga, terpelihara. Tuhan tetap bersatu Tuhan di tengah-tengah tahun politik ini ya Tuhan. Supaya lebih mengutamakan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa ya Tuhan di atas segalanya. Demikian juga kami berdoa pemimpin yang akan memimpin bangsa kami nanti ke depan. Tuhan biarlah pemimpin yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengutamakan kepentingan rakyatnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan juga buat peperangan yang terjadi di Rusia, Ukraina, dan yang saat ini terjadi antara Israel dan Palestina. Kiranya Tuhan kami berdoa perdamaian boleh terjadi pada bangsa-bangsa ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan kami berdoa khususnya bagi rakyat sipil yang saat ini sedang menderita ya Tuhan, baik di kedua pihak. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong mereka ya Tuhan. Dan saat ini bangsa-bangsa sedang menolong mereka yang mengungsi ya Tuhan. Tuhan kami berdoa yang kekurangan air, yang kekurangan makanan dan obat-obatan, kami berdoa biar mereka boleh tercukupi ya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat mereka yang ditinggalkan oleh anggota keluarga dari pihak masing-masing Tuhan. Berikan kekuatan, berikan penghiburan yang daripada-Mu, berikan pertobatan bagi mereka supaya mereka boleh kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, supaya mereka boleh Tuhan Bapa di surga, Tuhan boleh Tuhan pakai menjadi berkat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh saling mengasihi satu dengan yang lain sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau terima berkat daripada-Mu Tuhan. Saudara angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bila saudara diberkati melalui Mesbah Doa Pagi, share kepada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.